an atheist point of view. Because I want to talk about what sort of answers the Quran might have for an atheist. Kisah mu'alaf kali ini datang dari seorang profesor matematika bernama Jeffrey Lang, berasal dari University of Kansas, Amerika Serikat. Jeffrey Lang sebelumnya merupakan seorang ateis, namun akhirnya dia mendapat hidayah dan masuk Islam sekira tahun 1980-an. Kisah mu'alaf Profesor Jeffrey Lang berawal ketika seorang teman meletakkan kitab suci Al-Quran terjemahan di mejanya. Meskipun sempat tidak tertarik, akhirnya Profesor Jeffrey Lang tergerak untuk membuka Al-Quran tersebut hanya karena rasa penasaran dengan isinya. Dimulai dari membaca surat Al-Fatihah, Jeffrey mulanya merasa bahwa ayat-ayat dalam surat ini hanyalah sebagai puji-pujian layaknya kitab Mazmur dan Alkitab. Sampai di penghujung ayat, dia menemukan kalimat doa meminta petunjuk. Dirinya merasa sedang terkecoh ketika membaca dan berasumsi bahwa Al-Quran adalah buatan manusia. Saya baca surat pertama karena rasa penasaran akademis. Bagi saya seperti Mazmur dalam Alkitab. Diawali seperti ini, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Penguasa hari pembalasan hanya kepada Engkaulah, dan seterusnya. Saya pikir, ini himne puji-pujian seperti Mazmur. Di bagian akhir saya sadar, kalimat akhirnya loncat jadi doa minta petunjuk, ungkap Profesor Jeffrey Lang dikulik oleh Okezod dari akun Facebook Ayatuna Ambassador. Profesor Jeffrey Lang kemudian beralih ke surah kedua yakni Al-Baqarah. Ayat kedua surah ini berbunyi, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Profesor Jeffrey pun merasa seperti sedang berdialog dengan pembuat Al-Quran, hingga ia merasa kagum dengan kitab suci umat Islam ini. Sampailah Profesor Jeffrey di ayat 30 surah Al-Baqarah. Ayat inilah yang mengubah pendirian Jeffrey. Ayat 30 Al-Baqarah ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak memberi manusia tugas mulia. Mulanya ia merasa ada kesalahan dalam surat ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Profesor Jeffrey Lang melanjutkan, lalu saya sampai ayat 30, dan Tuhanmu berfirman pada para malaikat, ini adalah pengumuman surgawi, momen besar, pemilihan akbar, dan Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khilafah di bumi, penguasa, utusan, perwakilanku. Ini adalah pemilihan agung. Tuhan akan menciptakan manusia dan menugaskan peran yang mulia. Dia langsung katakan, tidak. Jelas penulisnya keliru. Manusia diturunkan ke bumi bukan untuk menjalankan tugas mulia. Mereka diturunkan ke bumi sebagai hukuman. Karena dalam tradisi agama yang saya tinggalkan dulu, saya tidak lupakan begitulah kisah ini disampaikan. Maka penulis Al-Quran pastilah keliru ketika dia mengulang kisah ini, papar Profesor Jeffrey Lang. Profesor Jeffrey Lang terus mencari tahu mengenai alasan diutusnya manusia ke muka bumi. Ia sangat tertarik akan hal itu. Terlebih ada sebuah pertanyaan dari malaikat kepada Allah yang sama pertanyaan yang membuat Jeffrey menjadi seorang ateis. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan banyak darah? Ini adalah makhluk yang jahat, kejam, lagi perusak, dan mengutusnya ke bumi di dunia ini ketika engkau bisa ciptakan kami. Saya merasakan bahwa itu adalah pertanyaan saya, itu hidup saya, itu masa kecil saya. Semuanya dirangkum dalam 15 kata. Saya kaget. Lanjutnya, Jeffrey Lang terus membaca kitab suci Al-Quran hingga ia mendapat jawaban. Pendirian sebagai seorang ateis pun mulai luntur saat itu juga. Selesai membaca Al-Quran, segala argumentasi saya yang menentang keberadaan Tuhan, semua gagasan yang saya bangun untuk menolak keberadaannya, satu persatu jatuh berguguran. Selesai membaca Al-Quran, saya tidak punya argumentasi untuk menentang keberadaan Tuhan, kata Profesor Jeffrey tentang kisah mu'alaf yang pernah dialaminya.
Dalam kisah mu'alaf yang terjadi di hidupnya, Profesor Jeffrey Lang bahkan mengaku menangis selama 20 menit layaknya seorang bayi ketika selesai membaca surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha, Wad-Duha, demi waktu duha. Wal-laili iza saja, demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Kau tahu, di akhir surah, saya menangis layaknya bayi selama 20 menit. Saya bahkan tidak percaya Tuhan dan bacaan itu buat saya menangis. Saya coba mengabaikan pengalaman ini, tetap saja muncul. Bagi Profesor Jeffrey, membaca Al-Quran berdampak besar atas cara pandangnya. Ia pun terus mempelajari bagaimana hubungan seorang muslim dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah mu'alaf Profesor Jeffrey dilanjutkan ketika ia mendatangi musola di tempat ia mengajar, dan di sana dirinya terlibat dialog dengan mahasiswa muslim. Ia bertanya mengenai rasanya menjadi seorang muslim. Beginilah jawaban mahasiswa tersebut. Allah sungguh maha pengasih. Kasih Allah melebihi kasih ibu pada bayinya. Kita tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah. Ketika kita menghirup dan menghela nafas, itu atas kehendaknya. Ketika hendak melangkah, tidak bisa terjadi tanpa kehendaknya. Telapak kaki tidak akan pernah menyentuh bumi lagi, kecuali atas izinnya. Ketika kami sholat bersujud ke tanah, kami merasa tenang, tentram, dan khusyuk. Kesujukan yang mustahil digambarkan. Anda hanya perlu mengalaminya agar mengerti, ujar Jeffrey mengulangi perkataan mahasiswa muslim yang ditemuinya. Hari itu, Jeffrey memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jeffrey resmi menjadi seorang muslim. Ia mengaku selama ini merasa seperti seseorang yang kehausan, dan kalimat syahadat meluruhkan rasa haus tersebut. Rasanya saya seperti seorang yang kehausan selama bertahun-tahun. Setiap kata syahadat seperti ada orang yang meneteskan air ke tenggorokan yang kering. Saya pun menjadi seorang muslim, katanya. Jeffrey Lang menuliskan kisah mu'alaf atau kisah perjalanan spiritualnya dalam beberapa buku, antara lain Struggle to Surrender serta If What Angels Ask. Wallahu a'lam bishawab.